Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba kupas tuntas salah satu bagian menurut saya paling penting ya dari buku The Cold Start Problem. Fokus kita di bab 5 yang ngomongin soal efek anti jaringan. Mungkin Anda sering dengar soal efek jaringan, tahu kan? Makin banyak yang pakai, produknya makin bagus, makin bernilai. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa justru banyak banget aplikasi sosial baru atau marketplace itu kok gagal di awal? Padahal potensinya besar. Bab 5 ini, ini mengungkap satu paradoks yang menarik banget. Kekuatan super yang sama, si efek jaringan itu, ternyata bisa berbalik jadi, semacam racun gitu di fase awal produk. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi misi kita sekarang adalah gimana caranya kita bisa paham kenapa efek jaringan ini bisa jadi efek anti jaringan. Kenapa dia malah merusak produk baru. Dan kenapa, kata bab 5 ini tuh rintangan pertama, paling dasar yang wajib banget diatasi sama para founder startup jaringan. Jadi gini paradoksnya, ini yang saya bilang menarik tadi. Kita semua setuju lah, platform makin oke kalau penggunanya makin banyak. Tapi bab 5 ini nunjukin sisi kejamnya. Di awal banget, pas Anda misalnya coba aplikasi baru, terus isinya kosong, nggak ada temen, konten nggak ada yang menarik, penjual atau pembeli juga sepi, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya kemungkinan besar langsung ditinggalin, bener gak? Iya, bener banget. Anda pasti mikir, nggak ada gunanya ini. Nah, ini yang bikin lingkaran setan negatif. Pengguna sedikit, produk jadi nggak ada nilainya. Karena nggak ada nilainya, makin banyak orang yang nggak mau pakai atau yang udah coba jadi pergi. Makin nggak berguna lagi jadinya. Nah, itu intisari dari efek anti jaringan. Dan poin Anda soal penghalangan pertama itu krusial sekali. Bab 5 itu menggali lebih dalam kenapa bisa begitu. Dan jawabannya balik lagi ke konsep dasar, masa kritis. Tiap jaringan itu butuh, mirip mungkin Anda pernah dengar konsep ambang batas Ale di ekologi. Jumlah minimum individu biar populasi bisa bertahan. Oh iya, ada batas minimalnya gitu ya. Betul. Bab 5 ini menekankan pentingnya kita analisa, kita cari tahu berapa sih sebenarnya ambang batas ini buat produk kita. Contohnya, Facebook itu kabarnya punya patokan internal 10 teman dalam 7 hari, itu biar pengguna baru kayaknya lebih lengket gitu. 10 teman 7 hari. Oke. Tapi angka ini beda-beda banget tiap produk. Zoom misalnya, mungkin cuma butuh 2 orang aja dalam satu meeting biar berguna. Tapi coba bayangin, Airbnb atau Uber di kota baru. Mereka butuh ratusan, mungkin ribuan listing properti atau driver aktif, biar pengguna pertama itu merasa ada pilihan yang menarik. Makin tinggi ambang batasnya, ini makin susah, makin mahal juga buat melawan efek anti jaringan tadi. Bener banget. Konsekuensinya jadi jelas. Dan seperti yang ditekankan di awal bab 5 itu, ya agak mengerikan juga sih. Mayoritas jaringan baru itu ya gagal, udah titik. Bahkan yang launchingnya gede-gedean, dananya banyak, itu nggak jaminan sama sekali. Launchingnya yang heboh itu, yang di buku juga dibahas sebagai contoh kegagalan Big Bang Launch ya kalau nggak salah, itu malah bikin kota hantu. Kenapa coba? Karena jaringannya nggak hidup. Nah, itu dia. Walaupun banyak yang daftar, tapi mereka gagal bangun jaringan awal yang aktif, yang relevan buat penggunanya. Pengguna awal masuk, lihat-lihat, sepi. Nggak ada interaksi, nggak ada koneksi yang berarti. Ya udah pergi. Mereka kejebak di efek anti jaringan skala besar gitu. Jaringannya rapuh, nggak bikin orang pengen balik lagi. Dan kalau ada persaingan, situasinya jadi makin ganas lagi. Efek anti jaringan ini bikin apa yang disebut di buku itu lingkaran setan kompetitif. Jaringan yang mulai kalah, yang mulai ditinggal pengguna, nilainya itu bakal turun drastis, eksponensial malah. Kenapa? Ya karena pengguna yang masih tinggal, lihat makin sepi, akhirnya pindah juga ke kompetitor yang lebih rame, yang kelihatan lebih bernilai. Jadi makin cepat hancurnya ya kalau udah mulai ditinggal. Betul. Makanya, ngatasin efek anti jaringan ini bukan cuma langkah awal, tapi ini inti perjuangannya. Inti dari masalah cold start itu sendiri. Bab 5 ini mulai kasih petunjuk solusinya yang nanti dijelasin lebih detail sebagai strategi bangun jaringan atomik. Jaringan atomik. Itu apa lagi tuh? Idenya bukan cuma ngumpulin banyak orang secara acak, tapi gimana caranya membangun jaringan terkecil yang udah stabil, udah mandiri, dan udah bernilai dengan sendirinya, meskipun ukurannya kecil. Jadi fokusnya itu ke orang yang tepat, yang berinteraksi di waktu yang sama, dan pakai produknya dengan cara yang tepat sesuai tujuan produk itu. Sehingga tercipta ekosistem mikro yang berfungsi dari awal. Gitu. Oke. Jadi bukan kuantitas aja ya, tapi kualitas interaksi di kelompok kecil yang pas. Nah, jadi
Apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi bangun startup atau sekedar pengamat teknologi? Efek anti-jaringan ini, ya, kenyataan pahit. Ini ada di fase awal hampir semua produk jaringan. Kurangnya pengguna aktif, konten, atau interaksi itu bukan cuma masalah sepele. Tapi ini secara aktif merusak nilai produk. Malah mendorong calon pengguna potensial buat pergi sebelum mereka sempat ngerasain manfaatnya. Ini tembok pertama yang harus dijebol. Iya, dan ini juga bikin kita mikir ya, ada pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Kalau Anda ketemu platform atau aplikasi baru, dengan pemahaman soal efek anti-jaringan ini, gimana cara Anda menilai potensinya, bahkan sebelum dia terkenal atau punya jutaan pengguna? Mungkin Anda bisa mulai lihat tanda-tandanya. Apakah mereka lagi berjuang keras lawan efek negatif ini, atau jangan-jangan Anda malah bisa lihat bibit-bibit jaringan atomik yang solid. Komunitas kecil tapi aktif banget dan bernilai yang lagi mereka bangun pelan-pelan. Wah, pertanyaan menarik banget buat dibawa pulang. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.